Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, maha menyaksikan, maha dekat. Dialah Allah pencipta langit dan bumi yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini kecuali kita ada dalam karunia Allah yang tiada bertepi. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dialah Allah yang mengislamkan kita. Allah lah yang memberikan taufik kita mau belajar. Allah yang memberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul seperti ini. Dan Allah juga yang bisa memberikan ilmu yang manfaat, yang menggugah hati kita bisa beramal. Semuanya hanya milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Duhai Allah, luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari ridha-Mu. Limpahi kami dengan ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya beramal untuk-Mu. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Berkahi majlis ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Alhamdulillah. Kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Apakah Allah tahu segala keadaan kita? Tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu semua dosa dan maksiat yang kita lakukan? Orang lain ada yang tahu tidak? Kenapa orang lain tidak tahu? Karena masih ditutupi oleh Allah. Kalau Allah membuka aib kita, kira-kira apa yang terjadi? Suami ibu bagaimana? Nyesal tidak? Nyesal. Kenapa Agim didengar oleh ibu bapak sekalian? Sama. Karena dua hal. Satu, Allah menguji dengan casing kiai katanya, kata orang. Casing itu ya, bungkus. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, masa lalu Agim. Itu aja. Jadi nggak perlu bangga kalau orang lain menghormati kita, karena yang dihormati oleh orang adalah tutup dari Allah. Kalau Allah buka sedikit saja, tuh lihat di media ya, dibuka sedikit saja, hancur saja wibawanya. Benar? Jangan menikmati pujian karena pujian tidak cocok. Jangan sakit hati oleh cacian, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana
dibanding keburukan kita yang sesungguhnya. Gak ada apa-apanya. Betul? Makanya kalau ada yang menghina, bersabar atau bersyukur? Kalau ada yang menghina, sabar atau syukur? Syukur. Syukur bukan kita yang menghina. Syukur penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Syukur kita bisa memaafkan orang. Kita kembali ke judulnya Sayyidul Istighfar. Jadi hadis ini sahih bagi bapak ibu yang minat ke sorga. Jangan pernah lepas dari Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyakul abdu. Nah, ini ujung dari hadis ini adalah barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan keyakinan penuh. Ya, jadi ada syaratnya. Pak, dibacanya siang, yakin, dan meninggal pada hari itu sebelum petang. Jadi kalau para ulama bacanya pagi, kalau meninggal sebelum malam kita masuk surga. Kalau dibaca sore meninggal sebelum pagi, jadi malam harinya meninggal, maka dia termasuk min ahlul jannah. Dia fahuwa min ahlul jannah. Dia akan termasuk ahli surga. Ini sahih hadirin. Tapi tidak semua orang yang membaca Sayyidul Istighfar punya yakin. Syaratnya adalah yakin. Sudah hafal belum Sayyidul Istighfar? Alhamdulillah. Yang belum hafal jangan menjawab sudah, nanti jadi bohong ya. Mendingan diam kayak gitu ya. Terus ngapalin. Mari kita baca sama-sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita coba terjemahkan ya supaya yakin. Jangan lupa bagi yang ingin surga, ini salah satu pintu masuk yang lebih mudah. Ada yang susah hafal? Jangan dihafal, dibaca saja. Setiap kali baca coba 40 kali. Nanti hafal sendiri. Saya sudah 40 kali tapi belum hafal juga, berarti 40 kali lagi ya. Banyak lagu-lagu yang tidak kita hafal dan jadi hafal. Apalagi ini. Ini ada inti-intinya ya, supaya pas baca ini getarannya terasa. Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Allahumma ya Allah. Allah Maha mendengar ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku,
Katakanlah aku di sini Allah, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka falyastajibu li, maka patuh sajalah kepada Allah. Dan beriman, yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Nah, Allahumma anta rabbi, anta itu engkau. Rabbi itu adalah Tuhanku. Jadi begini, Allahumma, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Nah, orang menyebut Rabb itu adalah Rabbal alamin. Rabb itu pencipta, pemelihara, penguasa semesta alam ini. Jadi ketika nyebut Rabbi, engkaulah yang menciptakan diriku, yang memelihara diriku. Semuanya itu ada dalam kepemilikan Allah, kekuasaan Allah setiap saat. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbi, wahai yang menciptakan diri, yang mengurus, yang menguasai diri ini. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta, la ilah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah illa anta, selain engkau. Jadi kalau anta itu engkau, ya. Siapa ilah? Ilah itu adalah yang biasanya diagung-agungkan oleh manusia. Kalau orang mengagung-agungkan harta, maka dia mengilahkan harta. Karena dia mengagung-agungkan sesuatu, dia merasa mulia dengan diagung-agungkannya, dia ingin dekat dengan yang diagung-agungkannya, dia merasa bahagia dengan yang diagung-agungkannya. Nah, siapa? Harusnya hanya Allah. Tapi ada orang yang mengagung-agungkan harta. Kalau saya punya harta, saya hebat, saya sukses, saya dimuliakan, saya terhormat. Maka karena dia mengagung-agungkan harta, biasanya dia mengabdi kepada harta. Benar? Pagi, siang, malam, pontang, panting, pentong, pentung. Harta, ngobrolnya ngobrol harta, temannya teman urusan harta, dia sibuk dengan harta, dia merasa hebat dengan harta, dia takut jauh dari harta. Nah, itu sudah jadi ilah. Pokoknya mendominasi pikiran, mendominasi hati, perilaku, waktu. Nah, itu sudah jadi ilah, Tuhan. Apalagi yang suka diilahkan manusia. Apalagi jabatan. Kalau sudah ada musim pilkadal, segala dilakukan karena dia merasa jabatan itu hebat, jabatan itu keren, jabatan itu mulia, jabatan itu bekal menjamin, sudahlah. Padahal semua pejabat berakhir jabatannya. Semua pejabat berhenti dari jabatannya, benar? Semua pejabat berakhir hidupnya. Dan semua pejabat pasti dihisab di akhirat nanti. Tidak bisa lari, tidak bisa lari. Sama yang lagi ceramah ini juga. Dihisab pasti. Biasa sajalah lihat dunia ini, apa yang mengagumkan. Coba lihat itu museum biasanya ya. Alexander the Great, wah panglima hebat. Habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Benar? Mana yang hebat? Tidak ada. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan. Jabatan itu tanda besar dan beratnya ujian. Jadi kalau lihat pejabat tuh jangan kagum, tapi kasihan.
Oh ini yang nanti bekal dihisab di akhirat, gitu. Jadinya enggak tega. Sedang dianya mudah-mudahan sadar, tapi ada yang petantang petenteng. Berapa lama bisa petantang petenteng? Tua kita ini, tua, bekal penyakitan, bekal lemah. Betul? Biasa aja. Jangan kagum. Jangan juga menghina karena harus ada pejabatnya. Kalau tidak ada pejabat bisa kacau. Yang penting jangan mengagung-agungkan dan jangan merasa mulia, hebat, sukses dengan casing. Tidak ada. Semuanya cuman ujian. Jadi kalau lihat pejabat jatuhnya kagum atau kasihan? Benar. Nggak usah diomongin ya, cicing di hati. Jadi lihat Pak Prabowo, berat pisan. Lihat Dek Gibran, ini lebih berat lagi ujiannya enggak? Iya, karena masih muda sudah diuji dengan posisi berat. Apalagi yang suka dituhankan, ini baru anta Rabbi nih, belum jauh-jauh nih, la ilaha illa anta. Apalagi yang biasa dituhankan, yang mendominasi kepikiran, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Ada orang namanya Rakon, ratu konten, ya. Otaknya tuh konten aja, yang dipikir followers bertambah, subscriber bertambah. Enggak ada apa-apanya, terkenal tuh enggak ada apa-apanya kecuali membawa kebaikan. Terkenal tuh tidak ada apa-apanya kecuali yang ditakdirkan terkenal bisa nambah iman dan nambah amal soleh. Kekayaan itu tidak ada apa-apanya kecuali kekayaan yang bisa nambah iman dan kekayaan yang jadi amal soleh. Jabatan itu tidak ada apa-apanya kecuali yang punya jabatan nambah imannya dan nambah amal solehnya. Selamat dia, bekal bahagia. Bu, enggak usah centil ya. Saya sedih dan enggak enak lihat orang yang suka tampil di medsos apalagi berjilbab. Ada yang joget, ngikok. Ada yang memalukan, tidak pantas ya. Jilbab itu baik, tapi tidak cukup. Kemuliaan bukan hanya pakai jilbab, tapi dari akhlak. Kemarin ada viral seorang wanita nyinyir, merendahkan seseorang. Dia berjilbab, berarti kalau orang tampil cari follower, ingin viral, ingin banyak penggemar, tampil padahal dia berjilbab tapi kelakuannya tidak baik, itu berarti jilbabnya belum karena Allah. Karena kalau benar-benar berjilbab karena iman, dia akan punya rasa malu. Iman itu cirinya malu di antaranya. Orang yang kurang iman, kurang rasa malunya. Orang yang tidak punya iman, tidak punya. Hati-hati ya Bu, saya mengulang-ulang. Kalau Ibu lagi olahraga, sing punya rasa malu. Jangan sampai ngetet seperti itu, seperti pakaian selam. Itu juga menutup aurat. Yang lihatnya aja, saya lelaki lihat wanita berjilbab, kemudian lari, bersepeda, tapi pakaian seperti itu, malu lihatnya tuh. Bukan pengen lihat, enggak, malu.
Malu beneran. Kok bisa seperti itu ya? Apalagi yang sudah agak senior memaksakan diri. Selain malu jadi sedih, itu nanaonan ya kan? Janganlah. Jangan dalam bahasa Sunda tuh lepet ya. Dah. Jangan menuhankan suami, Bu. Banyak ingat mana? Ingat suami atau ingat Allah? Ini bukan pertanyaan. Maksudnya ibu lebih banyak ingat siapa, nah itulah yang mendominasi hati. Gak usah kebanyakan ingat suami. Boleh ingat anak? Boleh, tapi gak boleh ingat anak sampai mengalahkan zikrullah. Kalau kita ingat sesuatu terus keingetan terus. Sampai lupa kepada Allah, udah jadi tuh kita mengilahkan sesuatu. Gak bisa apa-apa, Bu. Ibu ingat ke suami habis-habisan, gak ada yang berubah. Selain ibu makin stres, benar? Ingat makhluk tuh jadi penyakit kalau tidak nyambung ke Allah. Ingat makhluk itu bisa jadi penyakit. Boleh ingat, tapi kalau kelamaan dan membuat lupa ke Allah, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sudah selalu disampaikan, jangan terlalu cinta sama suami. Ini juga lelaki, jangan terlalu takut ya. Kenapa ketawa? Kalau pengajian hari Kamis pasti yang banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena suaminya kerja. Loh ini gimana? Ini berarti pemilik perusahaan ya gitu. Selalu berbaik sangka ya. Jadi tidak usah kerja tapi sudah dikejar-kejar rezeki. Bagus gitu Pak. Lanjut. Udah biasa aja ingat ke suami. Segera ingat Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati suami. Enggak bisa, Bu. Saya ingin suami saya ahli tahajud, soleh, sayang, susah. Bu. Mau digimanain? Mau digimanain? Satu-satunya cara untuk membuat suami ibu jadi lebih baik adalah ibu jadi istri yang disukai Allah. Bukan disukai suami. Disukai suami belum tentu Allah. Disukai suami belum tentu disukai Allah. Kalau suaminya kurang iman, buka jilbab. Saya terkesan kepada wajahmu kalau engkau tidak berjilbab. Ibu buka jilbab, suami senang, Allah tidak suka. Tenang aja, Bu. Gimana ya kalau suami saya meninggal dikubur? Maksudnya terus saya gimana? Berarti ibu nggak punya suami, janda, ya. Terus rezeki saya gimana? Rezeki ibu Allah yang nanggung. Benar? Ada yang suaminya udah meninggal? Acungkan tangan. Loh, ibu nggak usah gitu ngacungnya pakai 2 jari. Ibu masih hidup? Masih nggak hidup? Masih hidup, masih rezekinya ada, pasti ada lah. Karena yang ngejamin itu bukan suami, tapi Allah. Ingat ya, jangan terlalu terdominasi oleh suami, oleh anak, oleh orang tua. Ingat boleh, tapi harus segera ingat Allah. Gak boleh ada yang lengket di hati, mengilahkan sesuatu, dia mengagung-agungkan dan lengket itu cirinya. Jangan ada yang lengket di hati ini selain Allah. Yang lain-lain bisa diambil oleh Allah, gak apa-apa. Tidak boleh ada makhluk yang lengket, karena makhluk pasti berakhir. Tidak boleh ada benda yang lengket di hati. Ibu punya bros kesayangan, nyiksa, takut hilang,
Tahu-tahu manik-maniknya ada yang coplok satu. Jadi menderita, nyari si cengik seperti itu aja. Biasa aja, dunia biasa. Enggak boleh ada barang-barang kesayangan yang membuat kita takut kehilangan. Ada waktunya semuanya ini berpisah. Balang enggak hilang, kitanya mati, tetap pisah, benar? Enggak boleh lengket. Enggak ada yang lengket di hati. Yang melekat di hati hanya Allah pencipta kita. Baru lebih tenang. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, medsos saya diblokir, gak apa-apa. Dunia baik-baik saja. Perusahaan saya bangkrut, udah waktunya. Kalau udah waktunya tutup, gak apa-apa. Itu kebakar, udah waktunya gak ada. Kalau udah gak ada. Sudah selesai waktunya bersama kita. Ya, jangan ada yang lengket. Paham hadirin? Suami bakal meninggal, istri juga bakal meninggal. Dua-duanya meninggal. Bisa anak duluan, bisa kita duluan. Enggak boleh kita sampai enggak nerima takdir. Harus selalu siap dengan perpisahan. Agim pasti akan berakhir. Ada waktunya nanti, nggak akan pernah ada lagi ceramah di sini. Ada waktunya. Nggak ada lagi di pesantren, nggak ada lagi di dunia. Pasti itu datang waktunya. La ilaha illa anta. Jadi cuma Allah yang boleh membuat kita terkagum-kagum dan takut kehilangan bersama Allah. Jangan takut kehilangan apapun selain takut kehilangan iman, takut tidak bisa dekat dengan Allah. Dunia nggak ada apa-apanya. Biasa aja, lihat dunia ini ya. La ilaha illa anta khalaqtani. Engkau khalaqtani. Khalaq itu menciptakan. Ni itu menunjukkan saya, engkaulah yang menciptakan diri ini. Suka-suka Allah. Mau lahir dari siapa? Kita tidak pesan ibu yang mana, bapak yang mana, betul? Kita juga enggak pesan bentuknya seperti ini. Ini bukan pesanan kita. Enggak boleh kecewa dengan tubuh ini. Dan bukan punya kita. Ini tubuh bukan punya kita. Kalau punya kita jangan tua. Jangan eot. Kita nahan uban keluar satu aja nggak bisa. Walaupun makan sari areng, cat hitam, ya enggak, manisan aspal, nggak bisa. Tetap keluar, tetap digeges huisan, nggak apa-apa. Sesuka Allah aja. Ini punya Allah. Kalau punya kita, jangan. Sok atuh kalau ini badan punya ibu, ibu SMA awet terus, ya enggak? Enggak. Dilincah-lincah misalkan ibu centil ya, niru yang SMA. Saraf kejepit. Udah enggak bisa. Serius ini. Saya sudah lewat sekarang usia 63 nih ya, masuk 64, beda. Enzim sudah berkurang, hormon berkurang, massa otot berkurang, tidak sekuat dulu. Udah memang begitu hidup ya, nggak usah ada yang direwelin. Nah memang bukan punya kita tubuh ini. Tapi Allah nuntut nanti, ngapain aja? Ini tubuh dipakai apa? Waktu dipakai apa? Nanti dituntut loh, sama. Ini bibir ngomong apa aja, balik nanti semuanya. Ada yang jadi doer. Itu mata lihat apa saja, telinga dengar apa saja. Ayo mikir. Mudah tidak bagi Allah ngambil tubuh ini?
Oh mudah, sekarang lihat, klik, nggak bisa lihat apa-apa, sekejap bisa. Sekarang ingat, tinggal kepleset di tangga itu, geleduk aja. Saya lagi apa ya? Berarti dia udah lupa tuh. Ada sahabat kami main futsal, tabrakan, jatuh, lupa segalanya. Enggak ingat siapa istrinya, enggak tahu kenapa dia jatuh juga. Udah dikasih tahu apa? Malah nanya lagi. Alhamdulillah dikasih lagi sekarang ingatannya. Mudah bagi Allah. Jangan lupa ya kalau nyebut khalaqtani, nggak usah centil bu, ya biasa aja. Nggak usah ngebanding-banding. Duh coba kalau saya kayak gitu, dia aja sengsara dengan wajahnya, ya kan? Nggak usah pengen badan orang lain. Dia nggak bisa dipindahin. Syukuri yang ada, ya. Duh coba kalau hidung saya mancung kayak gitu, tahu nggak yang mancung itu? Dia sengsara mamerin mancungnya. Udah terima yang ada, syukuri. Halo, Aki, sing sadar kita aki-aki ya. Tekenging centil abah. Astagfirullahaladzim. Khalaqtani wa ana abduka, dan saya hambamu. Nah, ini penting nih, ikrar dalam Sayyidul Istighfar ini declare nih, saya, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan saya dan saya adalah hambamu ya Allah. Kita itu hamba Allah, kita itu diciptakan untuk ngabdi ke Allah. Sederhana, ngabdi itu niatnya ikhlas, cari ridho Allah, yang dilakukannya yang Allah sukai, gitu aja. Nggak usah ribet tentang rejeki dan tetek bengek duniawi ini. Kita kerja, kita ikhtiar, kita jualan, tapi bagi kita semua yang kita lakukan adalah ibadah. Bu, dengerin ini. Ibu ngurus anak teh supaya apa? Sudah nggak jelas ya nggak? Ibu berbuat baik ke suami supaya apa? Ragu-ragu berarti nggak jelas nih niatnya. Sederhana tuh, kenapa saya baik ke suami, kenapa saya masak buat suami, kenapa saya layani suami sebagai ibadah, selesai. Semoga Allah Tuhan saya ridho, saya ditakdirkan punya suami, walaupun kayak gitu, gak boleh gitu. Alhamdulillah, ya. Gak pakai walaupun, berarti kurang ridho tah ya. Saya ridho ya, ini yang gak boleh begini. Saya terima ya Allah episode ini. Berbuat baik ke suami, nyiapkan makanan, ngerapihkan pakaian, ngurus rumah, nyuci, ngepel, masak, semua yang dilakukan semata-mata Allah ridho, selesai di sana. Bukan supaya suami sayang, supaya suami ngasih hadiah, supaya bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Bukan, Bu. Ibu salah kalau niat gitu. Saya dandan supaya suami saya kesengsrem. Mau ngapain? Kurang ngepek, Bu. Ibu rapi supaya Allah suka. Ibu sopan supaya Allah suka. Ibu nurut supaya Allah ridho. Gitu aja. Sama kita juga Raden. Jangan suka gemes sama istri tuh, ya. Saya sudah membanting-banting tulang. Karena saya tukang daging. Istri saya kurang menghargai. Kita berbuat baik ke keluarga tuh bukan supaya dihormati istri, tapi supaya Allah ridho. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu yang paling baik ke keluarganya, yang paling baik ke istrinya.
Perkara istri berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, ngasih atau tidak, itu urusan istri dengan Allah. Urusan kita, nah, baru Bapak bisa bahagia. Kalau enggak mah jengkel weh, kehul, nyeri hati, khas sekali bagi orang-orang yang bukan meniatkan jadi ibadah. Kecewa, gelisah, sakit hati, jengkel, kesel, kapok, yaitu dunia tidak diniatkan jadi ibadah. Jelas apa? Rileks weh, lakukan aja yang terbaik. Dia manyun, kenapa memikirkan bibir orang lain? Kita punya bibir sendiri. Kita yang senyum. Teori mah gampang, praktek perjuangan. Saya sambil ngomong begini sambil saya mikir, saya gitu enggak ya? Tapi berusaha dan ternyata enak. Walaupun belum masuk ke dunia keikhlasan, tapi dunia tidak berharap dari makhluk tuh enak. Ana abduka, bapak bukan hamba istri, istri bukan hamba suami, kita hamba Allah. Kita lakukan apapun supaya Tuhan saya ridho. Gitu. Perkara rezeki, Allah yang ngatur. Nggak usah risau. Kenapa baik ke pembeli? Coba kalau kita tukang dagang, jawab. Supaya beli, salah. Kita baik ke pembeli adalah ibadah. Allah nyuruh kita berbuat baik. Perkara jadi beli atau tidak tergantung rezeki yang Allah berikan. Kalau dia enggak ada rezeki kita pasti enggak beli. Kalau bawa rezeki kita dia akan beli, tapi belum tentu jadi pahala. Baik-baik aja. Mau beli mau tidak kita dapat pahalanya. Gitu. Kenapa di tempat kerja kita harus jujur, disiplin, profesional. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah nyuruh kita berbuat yang baik. Perkara karir gak mungkin di kantor semua jadi direktur utama. Pusing itu kantor. Ini direktur utama ngepel, ini direktur utama ngetik. Gak mungkin semua jadi jenderal, betul tidak? Gak mungkin semua jadi kepala sekolah. Nggak mungkin semua jadi presiden liar Indonesia. Ya presiden naon ya, ada presiden atel. Dibagi-bagilah. Karena dunia ini hanya ujian. Ibu mah terpengaruh lagu, dunia ini hanya sementara. Emang sih. Ayo wae. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini dan saya berada dalam janji. Jadi kita tuh terikat dalam perjanjian dengan Allah dan kita akan berusaha memenuhi janji kepada Allah semampu kita. Jadi pengakuan, ya Allah Engkau Tuhan, saya hambamu dan saya udah dalam keterikatan janji ke Allah. Saya akan melakukan semampu saya memenuhi janji. Mastata'tu. A'udzubika. Dan aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu. Min dari syarri kejahatan, keburukan, sana'tu yang aku perbuat, aku lakukan. Jadi ya Allah saya berlindung kepadamu dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Berlindung ke Allah apa? Dari akibat perbuatan buruk. Dan kita juga berlindung ke Allah supaya kita tidak berbuat buruk. Paham? La haula wala quwata illa billah, apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Kita tidak bisa taat tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Jadi mak-mak dan aki-aki cari teman.
bisa begini, melangkah ke sini, itu mutlak karunia Allah. Dan setan mah enggak mau, Bu. Ibu teh enggak mau, dihalang-halangin. Aya we alasan supaya enggak ngaji, apalagi kajian tauhid itu dihalang-halangi sekali. Karena kalau tauhidnya sudah mantap, dia akan kenal Allah. Orang kalau yakin ke Allah cenderung lebih ikhlas. Orang ikhlas, mukhlasin, setan tidak bisa nipu. Orang kalau tauhidnya bagus akan tawakal. Mutawakilin itu setan tidak berdaya. Makanya kita bisa ngaji ngumpul gini udah pasti karunia Allah. Dan ibu tidak ngobrol juga itu pertolongan Allah, Bu. Karena hayang wae ngobrol teh. Aya wae. Dengerin. Makanya seperti yang dikasih tahu, Bu, kalau mau ngobrol tanya dulu yang diajak ngobrolnya. Bu, boleh saya ngobrol? Karena yang diajak ngobrol belum tentu pengen ngobrol. Ya, betul kan, Bu? Kan yang diajak ngobrolnya ngelihat saya, ya kan? Ya ngomong wae. Bagaimana bisa menikmati obrolan? Eta teh jin kan ada dua jenis, setan tuh ada dua jenis, minal jinnati wannas. Nah dua-duanya sama ngajak tidak khusyuk dalam nyari ilmu. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk, saya tidak melanjutkan. Jadi kita berlindung nih, dengar ya, siapa sih yang membahayakan hidup kita? Tetangga, kesalahan tetangga atau kesalahan diri sendiri? Mau ngapain atau menyelidiki tetanggaan? Kerajinan, rajin teuing. Mana yang bahaya bagi kita? Bagi emak-emak, dosa suami atau dosa diri sendiri? Suami sendiri lagi. Bu, yang serius-serius Mana yang membahayakan hidup ibu, dosa suami atau dosa sendiri? Kerajinan menyelidiki suami, mau ngapain? Bu, bukan saya mewakili kaum suami, ada bisikan untuk tidak diselidiki ya. Yang suka menyelidiki suami jadi tenang atau jadi galau? Pas udah tahu jadi beres atau nambah masalahnya? Atuh dan naonan. Tugas kita mah husnuzon, baik sangka. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Gak mau, maaf ya Pak, saya sebagai suami gak mau menyelidiki. Baik sangka aja. Nanti kalau waktunya tahu, Allah ngasih tahu. Dan bagi saya mah mendingan enggak tahu tapi jadi benar daripada kita berusaha tahu makin ngaco. Yang penting kan semua jadi lebih baik, betul tidak? Tolong dipegang ini kata-kata ini ya, kalau ibu mau tenang, Bu. Jangan suka pengen tahu, menyelidiki, apalagi yang lalu. Kumaha ya, suami saya zaman SMA ya. Sahawai kabogohna, naon, mau apa? Udah aki-aki gitu ya. Enggak ngepek, ngobrol, nyakitin hati sendiri. Lewat. Lebih baik ibu tidak tahu, tapi suami jadi sadar, jadi tobat, jadi baik. Goalnya kan jadi baik, betul tidak? Enggak usah. Dan minta ke Allah, ya Rob, memang kalau suami saya ada yang kurang bagusnya, udah dengan caramu aja sing tobat. Saya mah mending jadi istri yang lempeng weh berbuat baik. Gitu. Halo? Sama lelaki juga, bos. Jangan kepo, tenang weh. Lelaki, kita lagi nunggu mati nih.
Nggak usah segala diribetin. Nanti kalau memang ada yang buruk dan berbahaya, kita sudah berbaik sangka, kita tidak nyari-nyari tahu, tapi Allah tahu bahwa kalau kita tahu lebih baik, kita akan tahu. Ada jalannya untuk tahu. Allah yang membuka menutup segalanya. Kalau memang akan baik bagi kita tahu, kita akan tahu. Tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Pada mikir apa? Jika mikirin suami, kalau gitu penyelidikan diakhiri ya. Jangan suka bayar orang buat ngintelin suami. Karena si intel itu ngomong begini, Pak, saya disuruh ibu ngintelin bapak. Dibayar berapa oleh ibu? 500.000. Nih dari saya 1 juta. Siapa? Beritanya bagus terus ya kan. Karena ngandelin manusia, udah ada Allah. Penting mah kita jadi orang yang disukai Allah, itu intinya. Gini ya, ada kakek-kakek usia 90 tahun, udah mau meninggal nih. Kek, kenapa kakek nggak mau menikah? Kata siapa nggak mau menikah? Saya pengen dari dulu juga, dan saya berusaha. Terus kenapa nggak nikah-nikah? Ini syariat ya cerita. Karena saya itu nyari istri yang sempurna. Susah. Jadi sampai mau mati gini. Tapi kan manusia dari 8 miliar, 4 miliar itu perempuan. Kayak masa enggak ada satu pun dari 4 miliar yang sempurna? Ada. Saya juga udah nemu. Kenapa tuh enggak nikah? Masalahnya dia juga nyari laki-laki sempurna gitu. Jadi teka pilih sih. Artinya apa? Nggak ada laki-laki perempuan sempurna. Terima yang ada. Kebaikannya disyukuri, kita dapat pahala. Kekurangan dan kesalahannya kita sabar, kita bantu perbaiki, kita juga dapat pahala. Yang merubah adalah Allah. Hati-hati ya, kalau suami sangat baik, ibu bisa kesengsem terus bergantung ke suami. Itu lebih berat daripada suami yang ngejengkelin meninggal ya kan. Katanya innalillahi sambil senyum. Berat ya kalau orangnya baik sekali, betul tidak? Udahlah, lanjut Faghfirli. Tadi kelewat ya. Min syarri ma sona'tu. Maksudnya begini, setiap dosa yang kita lakukan itu balik ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi tiap kita ngomong jelek itu pasti balik. Tiap kali kita menghina itu balik. Setiap kali ibu ngambek ke pembantu dan tidak adil itu pasti balik jadi musibah. Enggak bisa enggak ya. Majikan dan pembantu itu sama-sama ujian. Yang satu diujinya jadi pembantu, yang lain diujinya jadi majikannya. Dua-duanya ujian. Yang sering tergelincir, tebak yang mana? Berat mana ujian jadi majikan, jadi pembantu? Majikan. Lebih judes, lebih banyak ngomel, ngambek. Si bibi mah jarang, paling ngomelnya kalau ibu lagi nggak ada ya kan. Mungkin. Serius nih. Dilihat tidak oleh Allah kelakuan majikan? Dihitung tidak? Tercatat tidak? Balik ke siapa? Ke dirinya sendiri. Macam-macam nanti baliknya tuh. Dalam bentuk kegelisahan, aneka kesusahan, kepahitan, ditipu. Setiap perbuatan buruk pasti balik. Makanya udahlah, nggak usah berbuat yang jelek-jelek gitu.
Pusing sendiri nanti. Yang bagus-bagus saja bicara. Ya tapi suami saya, ya udah. Kalau udah ngomong tapi mah terserah ibu. Ama enak ngomong kayak gitu, ya udah sok lah ngomongin. Dak kumaha kalau dinasehatin udah menjawab berarti beliau udah solehah ya kan. Lanjut, min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui kepadamu ya Allah, abu ulaka bi ni'matika alayya, nikmat yang engkau berikan kepada diriku. Jadi ngaku semua ini nikmat darimu. Nikmat kan ada nikmat yang udah kita tahu nikmat ya. Kita nikmat sehat, nikmat hidup, ini nikmat. Tapi belum tentu syukur. Yang kedua ada nikmat yang kita baru ingin. Ingin haji, ingin umroh, ingin sembuh, ingin punya, banyaklah nikmat. Dan yang ketiga, nikmat yang ada tapi kita tidak menyadari itu nikmat. Kedip itu nikmat, kita nggak sadar itu nikmat. Benar? Ini ibu duduk kayak gini teh nikmat bu. Berapa banyak yang nggak bisa duduk, betul tidak? Napas itu nikmat, jarang kita bersyukur. Nah, ngangguk itu nikmat. Berapa banyak yang nggak bisa ngangkat ya kan? Nah, cerita nikmat. Banyak nggak bisa bunyi. Ini serius. Banyak sekali nikmat yang kita tidak menyadari, tidak mengakui dan tidak mensyukurinya. Nah, kita minta nih di doa ini, abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengakui ya Allah, semuanya kita tuh kayak teh celup dicelupkan dalam danau nikmat. Jadi kita ini makhluk yang seluruhnya karunia Allah. Makanya kalau kita punya kebiasaan tafakur dan syukur, udah. Minum tinggal setengahnya. Bisa nikmat, bisa nggak enak. Nah, tinggal setengahnya. Lihat wajahnya. Ya. Alhamdulillah. Masih setengahnya. Makan. Nikmat tidak nikmat. Tahu nggak bagaimana caranya makan supaya enak? Selalu enak, tahu tidak? Kita suka makan tidak? Tahu caranya supaya kita selalu nikmat makan? Apa? Yang makan dijamin nikmat walaupun sederhana. Lapar. Lapar terus. Makanya orang-orang lapar mah ketemu, gitu alhamdulillah. Orang yang banyak makan mah kurang bahagia hidupnya. Ngomel, gitu. Kurang mun aya sambal tarasi enak ya. Iya sambal tarasi kurang lada terus harusnya dilewekin sih. Orang yang banyak makan, banyak kenyang, sedikit menikmati hidupnya. Pasti banyak ngomel. Syukurilah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau ingat ke Palestina, Masya Allah hidup ini jadi lebih ringan. Jadi harus bersyukur, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Dan aku pun mengetahui abu bidambi dan aku mengakui dosa. Nah ini penting nih. Faghfirli, maka ampunilah saya ya Allah. Jadi kita harus ngaku bahwa kita ini emang berlumur dosa. Benar? Aslinya ya Bu, Pak, tiap ketemu orang tapi dosain. Betul? Ini duduk begini tidak tapi dosain bungkul. Ningali yang di kerudung dari belakang. Nah, kerudung teh juga nu teu disetrika. Ngomel. Perasaan pengajian Selasa lalu pakai kerudung ini nih. Terus we ngomel. Nah, mah juga taplak ban, juga taplak meja di tempat saya. Ngomel, ini lihat yang di depan teh bisa ngomel. Lah lihat saya juga bisa ngomel itu. Tiap ketemu orang cenderung mikir pidosaeun, ngomong pidosaeun.
Nah ibu teh jika dorok-dok kecahian dosa yang tiap celetak-celetuk cenderung jadi dosa, benar? Komentar cenderung jadi dosa, nanya juga pidosaeun, cerita juga pidosaeun. Aslinya Pak, tiap ketemu orang teh pidosaeun, baik dia maupun ngomong. Ada diam juga, ya Allah, siatu tinggal itu saum. Gara-gara ini nih, ngomel dia. Terus celetak-celetuk di hati teh. Maka jangan merasa tidak punya dosa, ya. Istighfar terus. Ngaku fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada lagi ya Allah yang bisa, maka tiada yang, maka karena sesungguhnya fa innahu, maka karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Kita merasa banyak dosa, kotor, hina, dan hanya Allah yang menutupi dan bisa mengampuni serta menghilangkan jejaknya. Itu inti dari Sayyidul Istighfar. Jadi ngaku banyak dosa, ngaku semua nikmat dari Allah, dan ngaku cuman Allah yang bisa mengampuni. Sesudah mengakui dirinya hamba Allah, Allah Tuhannya, dan mengakui kita itu ada dalam keterikatan janji ngabdi ke Allah. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni semua dosa yang sangat banyak ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Engkau tahu semuanya. Ampuni maksiat yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kuatkan diri kami agar bisa menjauhi maksiat. Mudahkan kami untuk berbuat amal kebaikan. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan, sayangi ya Allah keduanya. Jadikan ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga ahli takwa, keluarga yang berakhlak mulia. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ibadah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan kami orang tua yang amanah ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan keluarga di sorga bersama orang tua,
bersama orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, berikan kami umur ya Karim agar bisa menikmati Ramadan ini. Berikan kami ilmu agar amal kami amal yang benar. Karuniakan kami kesehatan ya Allah. Jadikan kami bisa menikmati ibadah. Karuniakan kepada kami rezeki yang lapang agar kami bisa menafkahkannya. Karuniakan kepada kami ya Allah kemudahan-kemudahan beramal soleh dan terima amal-amal kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah, dan di penjuru bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Beri kemenangan kepada orang yang beriman padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih hadirin atas semua kebaikan dan doanya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada takdir Ramadan kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.